Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin, azanallahu wa yakum wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang terus-menerus Allah curahkan untuk kita semuanya. Dan diantaranya pagi hari ini kita bisa hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Kemudian kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab soal jawab fil aqidah Islamiyah atau A'lamus Sunnah al-Mansyurah li'tiqad at-Taifah An-Najiyah al-Mansyurah karya Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sedang membahas tentang kekhilafaan Khulafa Rasyidin dari Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib ridwanullah al-majma'in, dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang penunjukan mereka sebagai khalifatul muslimin secara global. Nah, kemudian mu'alif rahimahullah setelahnya itu akan menyebutkan tentang dalil-dalil secara terperinci tentang masing-masingnya. Kalau kemarin dalil-dalil tentang keempatnya, ketiganya, keduanya. Nah, sekarang dalil masing-masingnya tentang Abu Bakar tersendiri, kemudian Umar tersendiri, Utsman tersendiri, dan Ali bin Abi Thalib tersendiri ridwanullah alaihim ajmain. Maka beliau sampaikan pada soal yang ke-214. Mad dalil ala khilafati Abi Bakrin wa taqdimihi fiha. Apa dalil yang menunjukkan tentang kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan didahulukannya beliau untuk memegang tampuk kekhilafahan. Maka beliau sampaikan al-jawab al-adilatu ala dzalika la tuhsa minha ma taqaddam. Dalil tentang hal itu banyak dan tidak terhitung. Di antaranya apa yang telah lalu, yaitu yang menjadi dalil secara global. Jadi dalil secara global yang sudah disampaikan oleh mu'alif pada tanya jawab sebelumnya itu otomatis menunjukkan tentang dalil penunjukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Wa minha, beliau sampaikan, wa minha ma fi sahih al-Bukhari wa Muslim
anna imra'atan atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amaraha an tarja qalat araita in ji'tu walam ajidka kana ta'ni al-maut qala sallallahu alaihi wasallam ilam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Beliau sampaikan di antara dalil yang lainnya di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim bahwa ada seseorang dia datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian beliau memerintahkan agar wanita itu kembali. Maka wanita tersebut bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pendapat Anda jika aku datang tetapi aku tidak temui Anda? Seakan-akan ya wanita tersebut memaksudkan adalah bahwa Nabi sudah wafat. Nanti pas beliau kembali, dia kembali mendapatkan kenyataan Nabi sudah wafat. Lalu apa yang harus dia kerjakan? Maka Nabi paham maksudnya. Lalu kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tidak mendapatkan aku, maka datangilah Abu Bakar, temuilah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, ini jelas maksud dari mu'alif rahimahullah bahwa di sini ada isyarat setiadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rujukannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menunjukkan bahwa beliaulah nanti yang akan menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wa minha ma fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad'i li abaka wa khaka hatta aktuba kitaban fa inni akhafu ayatamanna mutamannun wa yaqulu qail ana aula wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Kemudian di dalam Sahih Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, udai, ya panggil untuk menemuiku, udai li, panggil untuk menemuiku, yaitu bapakmu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan saudaramu yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hingga aku akan menulis sebuah kitab yaitu tentang siapa pengganti setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena aku khawatir nanti ada orang yang berangan-angan dan dia berkata aku lebih utama ya untuk menjadi khalifah sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah dan kaum mukminun enggan untuk khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak jadi untuk kemudian menuliskan sebuah kitab untuk itu, karena jelas pasti nanti orang-orang yang beriman pun Allah dan orang beriman tidak akan setuju kalau kemudian selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Maka beliau sampaikan rahimahullah wa hakada qala sallallahu alaihi wasallam fi taqdimi fi sholati fi maradi mautihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedepankan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu di dalam sholat ketika beliau sakit yang menjadi sebab wafatnya sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu untuk kemudian menggantikannya menjadi imam sholat bagi kaum muslimin ketika itu. Itu juga dalil tambahan yang menunjukkan bahwa khalifah yang paling layak sepeninggal Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu beliau sampaikan rahimahullah wa ajma ala bai'atihi jami'u ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar faman ba'dahum. Seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum muhajirin dan ansor serta orang yang datang setelah mereka itu semua sepakat untuk membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalil yang terkuatnya karena al-ijma la yakunu illa haq. Jadi ijma itu tidaklah menunjukkan kecuali kebenaran. Maka ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari muhajirin dan ansor bahkan yang datang juga setelah mereka itu sepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu itu sudah, itu cukup. Seandainya tidak ada dalil kecuali satu-satunya itu sudah cukup. Karena apalagi kalau sudah ijma. Karena Nabi bersabda la tastami'u hadil ummah la dolalah. Ya, umat ini tidak akan bersatu bersepakat dalam kesalahan. Ya, itu dalil secara spesifik tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Selanjutnya tentang Umar bin Khattab radhiyallahu. Beliau sampaikan madalil ala taqdimi Umar fil khilafah ba'da Abi Bakrin. Apa dalil yang menunjukkan tentang dikedepankannya, didahulukannya Umar di dalam khilafah setelah Bakar daripada yang lainnya? Mana dalil yang menunjukkan bahwa Umar yang lebih pantas untuk kemudian menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu dibandingkan yang lainnya? Beliau sampaikan al-jawabu adilatu katsirah minha ma taqaddam. Beliau sampaikan jawabannya, sebagai jawabannya dalil-dalil tentang hal itu banyak. Di antaranya adalah yang telah lalu, yaitu yang disampaikan oleh mu'alif rahimahullah tentang dalil kekhilafan yang 4 secara global, dalil tentang kekhilafan yang 3 secara global yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan dalil tentang kekhilafan yang 2 yaitu Abu Bakar dan Umar. Itu semuanya sebagai dalil tentang soal yang ke 215 ini. Selanjutnya beliau sampaikan wa minha qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inni la adri ma qudira biqai fihim faqdu billadaini min ba'di wa asyara ila Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Dan dalil yang lainnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku tidak tahu berapa lama lagi takdir keberadaanku di tengah-tengah kalian. Artinya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabatnya. Maka teladanilah 2 orang sesudahku. Dan beliau mengisyaratkan kepada yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar
radhiyallahu anhuma. Ya, maka hadis ini juga menunjukkan tentang kelayakan Umar bin Khattab radhiyallahu sepeninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu untuk menjadi khalifah dibandingkan yang lainnya. Karena Nabi bersabda demikian. Jadi untuk mengikuti dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan yang dimaksud Abu Bakar dan Umar, dan Abu Bakar sudah jadi khalifah. Kan kedepannya akhirnya Abu Bakar dulu yang jadi khalifah. Nah setelah Abu Bakar ya tidak ada lain yang lebih pantas setelah itu kecuali Umar ibn Khattab radhiyallahu. Selanjutnya beliau sampaikan, wa minha ma fi hadis al fitnah allati tamuju kamujil bahr. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu li Umar, inna bainaka wa baina baban mughlaqa. Qala ayaftahu am yuksar? Qala bal yuksar. Wa qala Umar idan la yughlaq. Fakana al-babu Umar wa qasruhu qatluhu falam yarfa ba'dahu sayfun bainal ummah, falam yurfa ba'du sayfun bainal ummah. Dari yang lainnya juga itu hadis tentang fitnah, yang fitnah tersebut artinya terus-menerus bergelombang-gelombang bagaikan gelombang lautan. Jadi silih berganti, enggak ada henti-hentinya fitnah tersebut. Maka Hudzaifah radhiyallahu berkata kepada Umar, ya sesungguhnya antaramu dengan antara fitnah itu ada pintu yang tertutup. Artinya fitnah itu enggak akan terjadi dengan adanya Umar. Jadi fitnah itu nanti terjadinya setelah Umar, belum sesudahnya, karena pintunya Umar yang tertutup untuk kemudian masuknya fitnah. Lalu Umar bertanya, apakah pintu itu dibuka atau dia dipecah, dirusak? Hudzaifah bin Yaman menjawab, dirusak. Jadi pintunya itu dirusak, dipecah. Maka Umar mengatakan, kalau begitu berarti nggak akan pernah tertutup kembali. Dan adalah pintu itu adalah Umar radhiyallahu. Dan rusaknya pintu itu, pecahnya pintu itu adalah dengan terbunuhnya Umar radhiyallahu. Maka setelah itu pedang, artinya perang di antara umat Islam tidak akan pernah berhenti. Ya, ini kan kisahnya ketika Umar bin Khattab bertanya kepada yang hadir ketika itu, siapa yang tahu tentang fitnah yang tamuju kamujil bahr, yang ya tadi datang silih berganti. Maka disampaikan tentang fitnah seseorang terkait dengan hartanya, keluarganya. Ya fitnah-fitnah duniawi itu, syahwat duniawi. Maka kalau itu akan terhapus dengan sebab ya amal-amal mereka, amal soleh mereka. Yang dimaksud oleh Umar yang tanya adalah fitnah yang tadi yang ya muju kamujul bahr. Maka kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ya apa urusannya engkau, karena antara fitnah itu dengan engkau itu ada pintu yang tertutup. Ya, lalu kemudian muncul pertanyaan ini, bahwa Umar bin Khattab tidak akan pernah mengalami apa? Fitnah yang tamuju kamujil bahar, karena
beliaulah pintunya. Itu terjadinya setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu dengan proses dibunuh, bukan wafat yang biasa, dengan kinayah apa, yaitu yuksar, dia apa, dipecah atau dirusak. Ya. Dan itu peristiwanya lah ketika Umar jadi apa? Jadi khalifah. Jadi itu benar. Karena apa? Jadi kekhalifahan Umar bin Khattab dibenarkan berdasarkan hadis ini gitu. Karena peristiwa terbunuhnya Umar, posisi beliau sebagai khalifah kaum mukminin. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi. Selanjutnya, waqad ajmatil ummatu ala taqdimi fil khilafah ba'da Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Dan umat telah sepakat untuk mengedepankan Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sekali lagi ini dalil terkuatnya, karena kenyataannya terjadi bahwa umat itu sepakat untuk mengedepankan memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ikhwafin rahimani wa rahimakumullah, dalil yang paling menenangkan bagi kita semuanya tentang permasalahan agama itu kalau apa? Sudah ijma. Kalau masih kadang ayat atau hadis itu kadang ternyata apa? Ada perbedaan persepsi terhadap tersebut. Satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis. Kadang ada perbedaan persepsi sehingga masih terjadi khilaf di antara para ulama. Meskipun yang dibawakan dalil, maka kita mentarjih ya, kemudian memilih mana yang kita lebih condong kepada yang kita anggap lebih benar itu dari persen yang ada, dari cara memahami ayat dan hadis yang ada, karena masing-masing membawakan ayat, masing-masing membawakan hadis. Tapi kalau sudah ditutup dengan wa ajma waqad ajmatil ummah, selesai sudah nggak ada perdebatan lagi, umat sudah sepakat ya. Jadi kalau sudah ajmatil ummah, sudah kita yakin sepenuhnya bahwa itu yang benar, karena setiap yang menyelisihinya pasti salah. Jadi istilahnya apa? Sudah nggak debat lagi kalau sudah apa? Sudah ditegaskan umat telah sepakat, sudah nggak ada perdebatan. Setelah itu, selanjutnya beliau sampaikan soal yang ke-216, yaitu tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mad dalilu al taqdimi Utsman ala taqdimi Utsman ba'dahuma fil khilafah. Mana dalil menunjukkan bahwa Utsman lah yang lebih layak untuk dikedepankan menjadi khalifah setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum jami'an, ridwanullah alaihim jami'an. Al-jawab al-adillatu ala dzalika katsirah minha man taqaddam. Beliau sampaikan dalil-dalil tentang hal itu, yaitu bahwa Utsman lah yang lebih layak untuk ditunjuk menjadi khalifah, untuk menjadi khalifah setelah Abu Bakar dan Umar ridwanullah alaihim ajmain. Itu adalah apa yang sudah lalu dari dalil-dalil, yaitu dalil yang global terkait dengan 4 khalifah, tentang 3 khalifah, tentang 2 khalifah. Lalu bersampaikan wa minha hadis Ka'ab bin Ajrah. Wa minha hadis Ka'ab bin Ujrah. Qal dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatan faqrabaha
famara rajulun muqanna'u ru'usihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza yaumaidin alal huda fa wabastu fa akhadtu bi dab'i Utsman summa istaqbaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu hada qala hada rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi rawahu Ibnu Majah ya. Dan dalil yang lainnya diantaranya adalah hadis Ka'ab bin Ujrah. Jadi beliau bercerita Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah dan beliau menyatakan tentang sudah dekatnya terjadinya fitnah tersebut, sudah hampir tiba. Lalu lewatlah seorang laki-laki yang dia lewat sambil menundukkan kepalanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, itu ya, laki-laki itu nanti berada di dalam petunjuk. Maka Ka'ab bin Ujrah kemudian beliau melompat, dia cerita, lalu aku melompat kemudian aku memilih seseorang, siapa yang dimaksud oleh Nabi SAW tersebut. Maka aku hadapkan orang tersebut kepada Nabi SAW. Lalu kemudian aku katakan kepadanya, ini maksudnya orangnya. Maka Nabi menjawab, iya. Ya, siapa yang dihadapkan oleh Ka'ab bin Ujrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Nah, wallahu alam di sini jadi keterkaitannya pada ketika Nabi bersabda dengan menyebutkan fitnah faqarabaha dan sudah datang waktunya. Dan kita tahu bahwasanya Utsman pun terbunuh ya. Statusnya ketika itu belum menjadi khalifatul muslimin. Dan Nabi katakan orang itu, maksudnya Utsman, berada di dalam petunjuk. Dan terjadinya kisah Utsman ada kaitannya dengan fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, huru-hara yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan itu pasca terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana tadi telah sampaikan, setelah terbunuhnya Utsman maka ya, senjata tidak akan diangkat dari kaum muslimin, artinya tidak akan perang itu terus menerus tidak akan berhenti di tengah-tengah kaum muslimin. Selanjutnya beliau sampaikan rawahu Tirmidzi an Murrah ibni Ka'ab wa qala hadza hadisun hasan sahih wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya Utsman in wallakallahu hadzal amru yawman fa aradakal munafiquna an takhla fa qamisaka alladhi qammasakallahu fala takhla'hu yaqulu dzalika salasa marrat rawahu Ibnu Majah bisnadin sahihin wa Tirmidzi wa sanahu wa Ibnu Hibban fi sahihi. Hadis berikutnya yang menunjukkan tentang kekhalifan Utsman radhiyallahu anhu dan bahwasanya beliau yang layak menjadi khalifah pasca Abu Bakar dan Umar ridwanullah alaihim ajmain, yaitu
sebuah hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Utsman, apabila Allah SWT berikan kepadamu perkara ini, yaitu maksudnya kekhalifahan, kemudian suatu hari ada orang-orang munafikin yang menginginkanmu untuk kamu melepaskan darimu pakaian yang telah Allah pakaikan kepadamu, yaitu kekhalifahan, maka jangan engkau lepas pakaian itu." Dan beliau bersabda demikian 3 kali. Ya, dengan demikian maka jelas ya juga dari hadis ini bahwa khalifah setelah Abu Bakar Siddiq dan Umar Ibnul Khattab adalah Utsman radhiyallahu anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan jika nanti Allah memberikan kekhalifahan kepada Utsman radhiyallahu anhu, dan terjadi bahwasanya Utsman menjadi khalifah pasca Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu. Berarti ketika pada kenyataannya Utsman yang menjadi khalifah, benar, berarti memang beliau layak untuk menjadi khalifah pasca Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Selanjutnya beliau sampaikan rahimahullah, wa ajma ala bai'ati ahlu syura thumma sa'iru sahabah wa awlu man bayau aliyun radhiyallahu ba'da Abdurrahman bin Auf thumma nas ba'da. Beliau sampaikan ahlu syura, yaitu yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu untuk memilih khalifah sepeninggal Umar bin Khattab, dan satu diantaranya adalah Utsman bin Affan. Mereka bersepakat untuk membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian diikuti sahabat semuanya. Dan orang yang pertama kali membaiat Utsman radhiyallahu anhu sebagai khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah Abdurrahman bin Auf. Jadi pertama tentunya Abdurrahman bin Auf, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian para sahabat seluruhnya dan kaum muslimin seluruhnya setelah itu. Dan Ali bin Abi Thalib serta Abdurrahman bin Auf adalah bagian dari Al-Syura, dan Abdurrahman bin Auf yang kemudian beliau keliling satu persatu di rumah Madinah, di masyarakat Madinah, untuk kemudian mengecek siapa yang mereka inginkan untuk menjadi khalifah, dan tidaklah beliau dapatkan kecuali mereka menginginkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, karena ketika itu Al-Syuranya ada 6. Ya, ada, pokoknya sudah kemana tersisa, jadi 2 ke Ali, 2 ke Utsman, 1 tawakuf, tinggal 1 kemanapun Abdurrahman memilih, maka itu yang jadi. Akhirnya Abdurrahman bin Auf memilih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan diikuti Ali bin Abi Thalib dan kemudian semua ahli syura, lalu kemudian seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin yang ada ketika itu. Ya, maka ini dalil yang terkuat karena endingnya adalah ijma kaum muslimin untuk menunjuk Utsman bin Affan, untuk memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah setelah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir tentang pemilihan penunjukan khalifah.
yaitu kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau sampaikan soal yang ke-217. Mad dalil ala khilafati Ali wa awaliyatihi bil haqqi ba'dahum. Apa dalil yang menunjukkan tentang kekhilafan Ali dan kelayakan beliau untuk yang didahulukan setelah mereka, artinya setelah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Ali adalah orang yang paling pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan kekhalifahan, yang sekaligus itu dalil tentang kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau sampaikan rahimahullah, al-jawab adilatu dzalika katsirah minha ma taqaddam. Sama ya, dalil tentang hal itu banyak dan diantaranya yang telah lalu, yaitu tentang kekhilafan 4 khalifah secara global. Ya, pada soal yang ke-211. Wa minha, beliau sampaikan, wa minha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam waiha Ammar taqtulu al-fi'ah al-baghiyah yad'uhum ilal jannah wa yad'una ilan nar. Fakana ma aliin radhiyallahu anhu faqatalahu ahlus syam wa wajidum ilal sunnah wal jamaah wa ta'atul imam al-haq Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wal hadis fi sahih, yaitu Bukhari Muslim. Dalil yang lainnya beliau sampaikan, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa kasihan Ammar, waiha Ammar. Dia akan dibunuh oleh golongan pemberontak. Ammar mengajak mereka ke surga, tetapi mereka mengajak ke neraka, mengajak Ammar ke neraka. Dan adalah ketika itu Ammar radhiyallahu anhu itu bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ahlu Syam telah membunuhnya. Ya, ketika itu Ammar mengajak kepada sunnah, kepada jamaah, kepada taatul imam yang hak, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan hadis ini ada dalam Bukhari Muslim. Ya, ikhwati fin rahimani wa rahimakumullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini membenarkan bahwa Ali bin Abi Thalib layak menjadi khalifah, dan itu sudah, artinya sudah dalam pengilmuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu alamin nubuwah, karena secara realita bahwa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu itu dibunuh oleh Ahlus Syam. Itu kenyataannya, memang demikian. Dan dikatakan oleh Nabi taqtulu fi'ah al-baghiyah, ya, itu kelompok yang memberontak. Dan pemberontakan itu tentunya tertuju kepada siapa? Khalifah yang sah itu. Dan posisi Ammar bin Yasir itu bersama Ali bin Abi Thalib ini kan di perang Siffin. Ammar bin Yasir terbunuh di perang Siffin, perang antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah ridwanullah alaihim ajmain. Namun ikhwafin rahimani wa rahmatullah, apakah boleh kita mengatakan bahwa Muawiyah dan yang bersamanya adalah pemberontak berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Ya, ini
harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Sebagaimana kita tahu bahwa hadis ini adalah dalil betul yang sahih bahwa Ali bin Abi Thalib khalifah yang sah. Dan tidak dipungkiri sebagian ulama menyatakan bahwa berarti posisi Muawiyah dan pasukannya adalah sebagai kelompok pemberontak. Ada perkataan yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk menjadi renungan bagi kita, ya setidak-tidaknya biasakan kita untuk kemudian husnudon kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Tsumma inna Ammar taqtulu al-fi'al baghiyah. Laisa nasan fi anna al-lafdha al-Muawiyah wa asa. Laisa nasan fi anna hadha al-lafdha al-Muawiyah wa asaba. Ay anna hadha al-lafdha li Muawiyata wa asabihi. Bal yumkin anu urida bihi tilkal usabah alati hamalat ali hatta qatalathu wa ya ta'ifah minal askar wa man radiya bi qatli Ammar kana hukmuha wa minal ma'lum anna kana fil maskar malam yarda bi qatli Ammar ka Abdullah bin Amr ibn al-As wa ghairi bal kullun nas kanu munkirina li qatli Ammar hatta Muawiyah wa Amr." Ya, ini kalam Syekhul Islam dari Majmu' Fatawa. Beliau sampaikan kemudian tentang Ammar yang dikatakan membunuhnya kelompok yang memberontak. Itu bukan dalil yang nas, bukan sebuah kepastian bahwa lafaz yang dimaksud fi'al baghiyah adalah Muawiyah dan yang bersamanya. Namun mungkin bahwa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tilkal isabah. Jadi beberapa orang yang dialah yang kemudian membawa kepada peristiwa sehingga kemudian terbunuhnya Ammar bin Yasir, dan itu ada di Taifah dari satu kelompok bagian dari askar, yaitu dari tentara pasukan yang bersama Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka orang yang ridho dengan terbunuhnya Ammar itu hukumnya sebagaimana hukum dia, yaitu Taifah fi'al baghiyah, kelompok yang memberontak. Dan sudah hal yang maklum bahwasanya ketika itu di dalam pasukan ada orang-orang yang tidak ridho terhadap terbunuhnya Ammar, seperti Abdullah bin Amr ibn al-As, kemudian dan lainnya. Bahkan semua orang ketika itu mengingkari terbunuhnya Ammar, sampai pun Muawiyah. Ya. Nah, ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi beliau lebih condong pada apa? Kepada beberapa individu yang ada apa? Yang ada di pasukan Muawiyah. Fi'ah baghiyahnya itu. Yang dialah yang kemudian ya menyulut perang tersebut. Karena masing-masing itu mustahidin ya. Ali bin Abi Thalib mustahid dan kemudian Muawiyah mustahid dan sahabat semuanya mereka mustahid mutlak. Bahkan Muawiyah pun menyatakan bahwa dia tidak mempermasalahkan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, tidak mempermasalahkan ya dari sisi itu, dan dia merasa Ali bin Abi Thalib lebih berhak. Cuma dia nantilah selesaikan dulu darah
Utsman gitu. Ya. Selesaikan darah Utsman dulu. Karena pembunuh Utsman ada di siapa? Ada di kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi itu masalah khilafiyah ijtihadiyah mutlak di antara para sahabat yang masing-masing menganggap itu adalah yang harus mereka pilih. Maka para sahabat kan terbagi menjadi 3, yang bersama Ali bin Abi Thalib, ya, karena mengikuti apa yang menjadi perintah wal amr untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan memerangi Muawiyah dan yang bersamanya. Sementara mereka adalah sebagai klaim membela diri, artinya membela diri atas tuntutan apa yang mereka belum tunaikan tuntutannya, yaitu untuk menyerahkan pembunuh Utsman radhiyallahu anhu. Sehingga ketika mereka diserang, mereka adalah membela diri, daf'us sa'il. Ya. Jadi masing-masing, maka ya, jadi ini nampaknya yang lebih selamat ya. Kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa itu dibawa kepada apa? Kepada beberapa orang yang ada di sana yang ridho akan terbunuhnya Ammar bin Yasir. Dan itulah hakikat yang al-bagiyahnya itu, bukan kemudian Muawiyah secara keseluruhan bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, taruhlah bahwasanya status mereka sebagai al-bagiyah itu lil istihad, ya, secara status hukum al-bagiyah, tetapi kan mereka tidak kemudian sengaja sebagai sebagai al-bagi gitu, sebagai pemberontak, ya. Tetapi mereka istihad daf'us sa'il, untuk kemudian membela diri ketika mendapatkan serangan. Meskipun dalam hukum Nabi itu fi'ah bagiyah, tetapi istihad ma'dur. Jadi kalau pun itu salah istihadnya, itu ya dapat 1 pahala, ya, untuk mereka para sahabat. Jadi jelas tidak akan relevan kalau kemudian mereka mengajak, kan fi'ah bagiyah tadi adalah mengajak kepada neraka, ya. Maka tidak dinisbatkan kepada niatnya mereka, tetapi sesuatu yang salah ya dampaknya ke neraka. Tetapi sesuatu yang salah meskipun dampaknya membawa orang ke neraka, kalau kemudian pelakunya mujtahid istihad, maka dia terbebas dari dosa tersebut. Ya, para ulama kan dengan fatwa mereka yang salah, kalau diikuti kemana? Yang salah, kesalahan, semua kesalahan itu adalah mengajak ke neraka, yang namanya kesalahan. Tetapi baik yang mengikut ulama yang berfatwa yang istihad, maka selamat dari dosa, bahkan dapat pahala. Kemudian yang taklid kepada fatwa ulama yang dia nilai itu benar menurutnya, sebatas kemampuan dia untuk kemudian memilih mana yang lebih dekat kepada kebenaran, meskipun pada kenyataannya salah, maka juga selamat dari dosa. Adapun yang jelas yang ridho dengan kesalahan, itulah yang dia dosa dan terancam neraka apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menjadi sebab terbunuhnya seseorang, dan itu orang yang mulia, yaitu Ammar bin Yasir, termasuk sahabat Muhajirin yang ya awal-awal masuk Islam. Ya, selanjutnya beliau sampaikan, wa fi qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tamruku mariqah ala khini firqah minan nas yaqtulum awlal ta'ifatini bil haq famaraqat al khawarij faqatalum aliyu radhiyallahu an yawma an-nahrawan wa huwa
al-aula bil haqi bi ijma'i ahli sunnah qatibatan rahimallahu taala. Ya, demikian juga terkait dengan Ali bin Abi Thalib ini, kekhilafan beliau, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda akan keluar ya. Jadi ada segala manusia yang keluar dari kelompok Islam. Tamruku mariqah. Jadi ketika terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, nah akan membunuh mereka yang mariqah ini, kelompok yang keluar ini, di antara dua taifah yang paling berhak dengan kebenaran. Nah ketika itu, ini sabda Nabi, jadi akan ada satu kelompok yang dia keluar dari segolongan kaum muslimin, keluar dari kelompok Islam, lalu kemudian yang memerangi mereka, kelompok yang keluar ini itu yang lebih layak dengan kebenaran di antara dua taifah tersebut yang saling berperang. Nah pada kenyataannya yang keluar itu Khawarij, dan yang memerangi mereka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada perang Nahrawan. Berarti dia yang lebih layak dengan kebenaran. Bi ijma ahli sunnah qatibatan rahimahullah. Dengan ijma ahli sunnah secara totalitas, semua ahli sunnah sepakat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah yang lebih layak dengan kebenaran dari dua taifah, yaitu taifahnya Ali bin Abi Thalib bersama para sahabat dan tabiin ketika itu, dan kelompoknya siapa? Ya, Khawarij. Dan ketika itu jelas bahwa posisi Ali bin Abi Thalib sebagai apa? Khalifah, berarti benar. Ya. Itu didukung oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah yang lebih berhak dari dua taifah yang ada. Jadi yang Khawarij pemberontak, khalifah yang benar adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan itu kejadiannya setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah demikianlah ikhwah fillah, dalil satu persatu disampaikan oleh mu'alif rahimahullah dari penunjukan atau kelayakan khalifah. Maka tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan tentang kekhalifahan satu dari keempat-empatnya secara berurut, ya kecuali orang dungu, kata Syaikhul Islam Taimiyah, yang mempermasalahkan salah satu dari kekhalifahan yang pajak itu adalah adul min himari ahli, lebih dungu dari keledai peliharaannya. Nah demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan sekali lagi saya menasihat diri sendiri dan ikhwah semuanya, apabila ada nas-nas yang kesannya ada mendiskreditkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pernah kita bawa kepada makna yang negatif. Upayakan kita bawa pada mana yang positif, yang seperti yang sudah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya. Ada sekalipun itu adalah bentuk negatif murni, maka enggak selayaknya kita bicarakan mereka, karena mereka lah orang yang kebaikannya bagikan kalau diumpamakan seluas samudra, sementara ada najis sedikit saja netes di samudra, tidak akan tidak akan mempengaruhi sama sekali. Nah itu prinsip kita. Kalau tentang sahabat Nabi, setiap kita mendengar tentang sahabat Nabi dan ada dari sabda Nabi tersebut yang mengesankan bahwa ada keburukan padanya, baik individu maupun jamaah, maka ingat kita, kalaupun itu sebuah najis, itu najis di tengah samudra, najis setetes tengah samudra, terlalu goblok kalau kemudian kita terlalu nggak mau ada ya itu saja, sehingga kita nggak pernah melihat sesuatu tersebut, walaupun itu betul-betul
terjadi, kita abaikan, kita tidak pernah anggap itu sebagai apa, sebagai hal yang menjadikan buruk nilai mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.